Hai Sobat Agro, dunia masa depan akan mengalami banyak perubahan dalam pemanfaatan energi, salah satunya pemanfaatan nikel sebagai salah satu komponen vital sumber energi baterai kendaraan listrik. Dalam konteks tersebut, Indonesia berpeluang turut serta menciptakan komponen terpenting dalam kendaraan listrik, yaitu baterai sebagai sumber penampungan energi. Berlimpahnya bahan tambang mineral di Indonesia menyebabkan negeri ini memiliki posisi geostrategis, geoekonomi, dan geopolitik yang sangat besar pengaruhnya di dunia. Daripada penasaran, kita bahas langsung dan simak selengkapnya tentang potensi nikel di Indonesia. Berikut ulasannya. Sebagai negara dengan kekayaan bahan tambang nikel terbesar di dunia, Indonesia memegang kunci penting bagi kelangsungan produksi kendaraan listrik di masa depan. Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, produksi biji nikel Indonesia sekitar 800.000 ton. Nominal ini menduduki peringkat 1 dunia yang terpaut hampir 400.000 ton dari produsen kedua dunia yang diduduki oleh Filipina. Jika dibandingkan dengan produsen ketiga dunia yang diduduki Rusia, lebih jauh lagi selisihnya. Negara beruang merah itu hanya mampu memproduksi sekitar 270.000 ton setahun. Dari segi cadangan nikelnya, Indonesia diperkirakan memiliki deposit sebesar 72 juta ton. Berdasarkan data United States Geological Survey dan Badan Geologi Kementerian Ekonomi dan Sumber Daya Mineral, cadangan ini menempati posisi pertama di dunia. Proporsi cadangan nikel Indonesia mencapai 52% dari total cadangan dunia saat ini yang sebesar 139 juta ton. Posisi selanjutnya ditempati Australia dengan proporsi cadangan nikel kurang lebih 15% dan Rusia sekitar 5% dari total cadangan nikel global. Cadangan sekitar 72 ton di Indonesia itu berada di wilayah tambang yang sudah memiliki izin usaha produksi operasi pertambangan dan smelter. Padahal masih ada potensi cadangan lainnya di luar wilayah IUP atau kontrak karya yang jumlahnya sangat besar. Berdasarkan laporan Kementerian ISDM tahun 2020, daerah yang memiliki potensi cadangan nikel di luar wilayah operasi pertambangan di Indonesia itu jumlahnya 4,5 miliar ton. Jumlah ini sangatlah besar karena lebih dari 30 kali lipatnya cadangan nikel dunia saat ini. Dengan cadangan sebesar itu, Indonesia memiliki usia produksi nikel hingga beberapa dekade mendatang. Lalu, seberapa panjangkah usia produksi nikel di Indonesia? Hal tersebut bergantung pada pemilihan proses ekstraksi biji nikel. Apakah biji nikel dipisahkan dengan proses pirometalurgi atau pemisahan logam dari bijinya dengan cara pemanasan pada temperatur tinggi? Diperkirakan umur cadangannya mampu diproduksi hingga sekitar 27 tahun ke depan. Namun, jika ekstraksi biji nikel menggunakan proses hidrometalurgi atau menggunakan reagen pelarut yang dilakukan pada temperatur relatif rendah, diperkirakan cadangan nikel Indonesia mampu berproduksi hingga 73 tahun ke depan hingga kisaran tahun 2093. Perbedaan proses ekstraksi biji nikel pada endapan laterit tersebut menghasilkan output produksi yang berbeda. Pada rencana industri hilir nikel di Indonesia, proses pirometalurgi akan menghasilkan aneka produk stainless steel. Proses hidrometalurgi akan menghasilkan sejumlah produk seperti campuran logam berbasis nikel,
pelapisan logam, dan baterai. Dari rencana industri hilir ini dapat diindikasi bahwa proses ekstraksi hidrometalurgi adalah yang memiliki daya saing tinggi di kancah internasional. Dengan proses hidrometalurgi, Indonesia berpeluang besar untuk menghasilkan bahan baku utama pembuatan baterai kendaraan listrik. Artinya, Indonesia berpeluang menjadi produsen terbesar baterai kendaraan listrik di dunia di masa mendatang. Peluang itu terutama ada pada baterai lithium tipe nikel kobalt aluminium oxide dan nikel magnase kobalt oxide yang mengutamakan penggunaan material nikel. Hanya saja, keunggulan komoditas nikel tersebut harus mampu meningkatkan daya saing Indonesia secara luas. Artinya, jangan sampai potensi besar nikel itu hanya menjadi komoditas yang memberikan keuntungan besar bagi pemodal asing yang memiliki kemampuan teknologi pengolahan mutakhir. Produsen dalam negeri juga harus dilibatkan dan diberikan stimulan agar mampu bersinergi dengan para investor asing dan konsorsium baterai di Indonesia. Nah, itu dia Sobat Agro, potensi dari nikel yang ada di Indonesia. Seperti biasa, jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di next video.